Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularsolo Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat yaitu akhir-akhir ini yang ngetren ya, menjadi favorit baik dalam negeri maupun luar negeri ya, di Belanda, di Suriname, di Kaledonia Baru ya, karena di sana banyak orang-orang dari Indonesia, khususnya Java ya, bagian dari orang Cina yang ikut ke sana ya, yaitu mengenai masalah nasi berkat ya. Apa makna nasi berkat tersebut yang sebenarnya kok menjadi favorit atau tren ya? Kalau saya melihat itu juga bisa untuk tombol kangen. Selain menurut adat Javanese itu nasi tersebut adalah nasi yang membawa berkat, tuah, karena sebelum dimakan didoakan lebih dulu, karena tidak dijual di restoran, tapi nasi berkat itu diberikan di tempat orang-orang yang punya kerja, punya hajatan. Misalnya sepasaran bayi yang dilahirkan, kemudian khitanan, nikahan ya, dan sebagainya ya. Biasanya orang yang datang itu membantu membawa beras, membawa ya makanan mentah untuk kebutuhan dapur ya, atau memberikan bantuan uang. Setelah pulang biasanya dibawain nasi berkat tersebut ya. Nasi berkat tersebut sudah dibacakan mantra-mantra sebelum para tamu itu datang. Setelah itu baru diberikan kepada tamu-tamu yang datang gitu ya. Selanjutnya, kalau dilihat dari sejarah, biasanya nasi berkat itu tidak sembarang diberikan kepada orang, tapi yang datang, yang telah memberi doa kepada yang punya kerja dan memberi sumbangan ala kadarnya kepada yang punya kerja atau hajatan ya. Selanjutnya, nasi berkat tersebut ya, kalau kita melihat sebetulnya isinya apa toh? Di dalam nasi berkat itu ya, bungkusnya dulu kita lihat, kemasannya, bungkusnya biasanya dari daun pisang dan daun jati ya, daun pisang dan daun jati. Kemudian isinya itu nasi ya, kurang lebih segini lah ya, nasi, kemudian gudangan, kemudian ikan laut. Biasanya kalau di pesisir utara itu diganti dengan ikan asin ya. Kemudian ayam goreng, kemudian ayam goreng, kemudian ditambah dengan daging sapi ya, daging sapi yang digoreng atau dimasak yang lain, dimasukkan di dalam kemasan tersebut ya. Ada bergedel, gudangan ya, bergedel, gudangan, serta telur ya, telur ya. Kemudian tidak lupa bakmi goreng, biasanya bakmi goreng khas Jawa. Kemudian sambal goreng ya, sambal goreng krecek ya, sambal goreng krecek ini enak sekali ini. Kemudian bergedel ya. Nasi berkat ini jadi tren budaya Jawa. Misalnya saja
Ya, saya katakan tadi di Suriname, Belanda, Kaledonia Baru, bahkan Jepang, karena Jepang pernah menjajah Indonesia dulu, ada yang masih hidup ingin kenangan makanan-makanan khas di Indonesia. Ya, bisa juga dengan keluarganya pernah diajak ke Indonesia makan, akhirnya jadi terkesan ya kenangannya. Ya, jadi untuk mengingat orang tuanya pernah di Indonesia, makanannya seperti ini favoritnya. Nah, sekarang di Indonesia resto-resto banyak yang buka nasi berkat yang harganya tidak mahal. Ya, antara 30 sampai 40 ribu lah. Tapi kalau di luar negeri, di Belanda sama di Suriname, harganya sampai 100 ribu ya, 3 kali lipat nih. Ya, karena ya mungkin nasi kangen, jadi dan makannya lahap sekali. Makannya tidak pakai sendok, tapi dengan puluk istilahnya, pakai tangan, ya, pakai tangan, ya. Kemudian kalau di Suriname, Belanda itu include es teh, ya, minumannya es teh, ya, itu khas Indonesia. Es teh ya disukai di luar negeri ya, dengan makanya dengan pakai puluk, pakai tangan yang disediani tempat cucian, 2 stafel di situ ya. Selanjutnya kalau melihat dari bahasa ya, berkat dari bahasa Arab itu ada artinya. Artinya apa? Artinya adalah berkat itu bahwa apa yang dimakan ini bisa bertuah terus-menerus. Ya, bisa bertuah terus-menerus. Kebaikan bisa berlanjut turun-temurun. Ya, siapa yang memakan nasi berkat tersebut. Di Indonesia maupun di Suriname banyak yang beli, tidak hanya orang Jawa kuno-kuno, tetapi orang bule Belanda yang turis-turis yang di Suriname, kemudian India yang datang ke sana, ya makanan favoritnya. Kemudian orang Jepang dan khususnya orang Jawa yang sudah usianya menengah ya 40-50 ke sana, itu suka makanan di nasi berkat ya, nasi berkat di Holland maupun di Suriname ya. Selanjutnya di Indonesia yang beli atau jajan di resto Javanis ya kuno ini, yang datang juga Belanda-Belanda ya, orang-orang dari luar negeri banyak juga, orang-orang Javanis yang sudah menengah ke atas. Ini orang Jawa banyak yang jajan ya, baik orang Indonesia yang datang ke Pulau Jawa khususnya di tempat-tempat rekreasi di Jogja, Semarang, Solo, Jawa Timur ya, kemudian Banyuwangi, Bali, Lombok, Flores. Ini banyak menyajikan orang-orang Jawa dan nasi berkat ini. Boleh banyak yang beli, suka gitu. Ya, suka makanan nasi berkat tersebut. Karena dia percaya bahwa nasi berkat itu membawa tuah, khasiat bagi dirinya yang memakan nasi berkat tersebut. Biasanya divariasi kalau sudah di restoran, nasinya bisa minta nasi uduk ya, yang ada santannya itu enak sekali. Kemudian atau minta nasi kuning, bisa disediain di situ nasi berkatnya nasi kuning ya. Karena
permintaan dari yang datang biasanya sudah disediakan oleh restoran tersebut. Ya, apalagi tempat-tempat yang favorit, tempat rekreasi seperti Jogja dan Bali, semua menu turis manapun ada gitu. Demikian apa yang saya sampaikan kepada saudara semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, jangan lupa kalau ke Indonesia selalu mampir di resto-resto berkat. Ya, semoga dapat berkat dan pituah bagi turis yang makan. Amin. Terima kasih saudara semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. See you again.